Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku akan kembali membuat mini cake viral Thailand lagi, tapi kali ini aku buat yang versi rainbow cake. Untuk versi mini rainbow cake ini rasanya nggak kalah dengan yang rasa choco brownies kemarin ya. Teksturnya lebih lembut, empuk, dan sama sekali nggak bikin seret. Selain tampilannya yang imut dan cantik, mini rainbow cake ini cocok banget untuk cemilan, untuk ide hantaran, atau untuk ide jualan takjil saat Ramadan nanti. Yang penasaran resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai selesai. Yang suka dengan video ini jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Serta nyalakan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahan keringnya. Kita siapkan wadah, masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru, setengah sendok teh baking powder, dan seperempat sendok teh garam. Untuk adonan keringnya, kita ayak seperti ini agar tidak ada bahan-bahan yang menggumpal ya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan dahulu bahan keringnya. Langkah berikutnya, di wadah yang berbeda, masukkan 4 butir telur suhu ruang, saya pakai yang ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, takarannya seperti ini, setengah sendok teh vanili cair, boleh gunakan vanili bubuk ya. Selanjutnya kita mixer dengan kecepatan bertahap mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Di sini total aku mixer kurang lebih selama 7 sampai 8 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Nah, ini setelah kurang lebih 8 menit kita mixer, teksturnya sudah mengembang, kental, dan berjejak. Ini sudah cukup ya teman-teman. Lanjut masukkan adonan keringnya. Kita masukkan adonan keringnya secara bertahap ya, agar mudah tercampur rata. Di sini kita mixer kembali dengan kecepatan rendah. Cukup tercampur rata saja ya. Nah, ini kita masukkan lagi sisa tepungnya. Kita mixer lagi dengan kecepatan rendah, cukup tercampur rata saja. Nah, setelah tercampur rata, berikutnya masukkan 1 bungkus santan instan, 1 bungkus susu kental manis putih. Kita mixer kembali adonannya dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, terakhir tambahkan 150 ml minyak goreng. Kita mixer kembali ya teman-teman. Ingat, cukup dengan kecepatan rendah saja sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, kita matikan mixernya ya. Berikutnya, aduk dengan spatula sambil dirapikan bagian pinggirannya. Lalu aduk balik adonannya. Pastikan tidak ada minyak atau adonan lain yang mengendap agar kuenya tidak bantet ya. Nah, kalau adonannya sudah benar-benar tercampur rata, langkah berikutnya adonannya ini akan kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, teman-teman, ini adonannya sudah aku bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Tapi maaf ya, ini tidak aku timbang. Kalau bisa sebaiknya teman-teman timbang ya, agar setiap bagiannya sama rata. Lanjut, untuk masing-masing bagian akan aku beri secukupnya pewarna makanan. Ini aku beri warna hijau muda, merah rose, dan kuning muda. Untuk penambahan warnanya sesuaikan dengan keinginan teman-teman ya, tidak harus sama seperti aku ya. Nah, ini hasilnya teman-teman, dan ini sudah siap untuk kita kukus. Sebelumnya, siapkan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti seperti ini. Untuk loyangnya aku pakai ukuran 24 x 24 cm seperti ini. Tuang adonannya ke loyang. Nah, ini nanti kuenya agak tipis ya teman-teman karena loyangnya cukup lebar. Aku saranin teman-teman pakai loyang yang ukuran 22 x 22 cm ya, biar kuenya agak tebal. Kemudian ratakan kuenya.
Nah, kalau sudah, hentak-hentakan agar udara yang ada di dasar adonan bisa keluar. Dan ini lanjut akan kita kukus ya. Di sini sudah aku siapkan kukusan yang sebelumnya sudah aku panaskan kurang lebih 15 menit atau sampai mendidih. Nah, setelah benar-benar mendidih, masukkan loyang ke kukusan. Masak dengan api kecil kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang. Jangan lupa untuk tutup kukusan yang rata. Tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Nah teman-teman, ini setelah 20 menit kuenya kita kukus, buka tutup kukusannya. Nah bisa dilihat ya teman-teman, hasil kuenya cantik dan tidak bergelombang. Kita tes tusuk terlebih dahulu. Jika lidinya kering seperti ini, tanda kuenya sudah matang ya. Angkat, lalu sisihkan. Lanjut kukus adonan berikutnya sampai selesai. Nah teman-teman, ini setelah kuenya matang semua, tapi maaf ya tidak ke video satu-satu. Nah setelah dingin, kita sisir terlebih dahulu pinggirannya sebelum kita lepaskan dari cetakan. Nah seperti ini lebih mudah ya teman-teman saat melepaskannya. Kemudian lepaskan kertas yang menempel. Nah seperti ini. Lanjut kita olesi permukaan kuenya dengan buttercream. Merata ya, seperti di video. Nah kalau sudah cukup merata, berikutnya kita tumpuk dengan kue warna hijau. Maaf ya teman-teman, saya tidak pakai sarung tangan, tetapi saya sudah cuci tangan ya. Lalu permukaan kuenya akan kita olesi lagi dengan buttercream tipis-tipis secara merata. Nah setelah merata, kita tumpuk lagi dengan kue warna orange atau kuning muda. Berikutnya permukaannya boleh diolesi lagi dengan buttercream, boleh juga tidak ya, opsional sesuai selera teman-teman. Nah hasilnya seperti ini dan ini akan kita simpan di dalam lemari es sebentar, kurang lebih 30 menit agar set dan kuenya mudah dipotong-potong. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit dari lemari es dan kuenya lebih set ya. Untuk merapikan kuenya, kita potong pinggiran kuenya seperti di video. Nah, hasilnya jauh lebih rapi ya. Oke, berikutnya kuenya akan kita potong-potong. Pertama, kita potong jadi 2 bagian terlebih dahulu. Lalu setiap bagiannya kita potong lagi menjadi 3 bagian. Nah, kalau sudah, baru kita potong-potong lagi jadi 36. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kuenya super empuk dan lembut. Oke teman-teman, di sini sudah aku siapkan plastik OPP tanpa kantong seperti ini. Ini saya pakai ukuran 7 x 18 cm dan ini sudah ada perekatnya ya. Kita balut kuenya dengan plastik OPP. Caranya teman-teman bisa lihat di video ya. Nah, seperti ini. Bisa ya teman-teman? Nah teman-teman, kira-kira hasilnya seperti ini. Setelah semua kuenya selesai kita kemas dengan plastik, berikutnya akan kita beri topping. Untuk topping pertama, di sini aku beri buttercream dan selai stroberi. Kemudian aku tambahkan potongan buah stroberi. Kemudian yang kedua, setelah buttercream, aku beri selai nanas. Lalu tambah potongan buah kiwi dan di akhir video aku juga tambahkan buah ceri ya. Berikutnya setelah buttercream aku beri selai blueberry dan permen coklat. Nah ini kemudian setelah buttercream aku beri selai coklat dan potongan Oreo. Kemudian yang terakhir aku beri selai stroberi terlebih dahulu. Baru buttercream, lalu aku tambahkan permen Yupi dan permen coklat.
Pokoknya untuk topping bebas ya teman-teman, sesuaikan selera dan harga ya. Oh ya, jangan lupa untuk menambah nilai jual tambahkan stiker thank you ya. Nah, seperti ini, lebih cantik dan menarik. Nah, teman-teman, akhirnya resep mini rainbow cake kita hari ini telah selesai. Untuk satu resep menghasilkan 36 kue, dan untuk keterangan resep lengkap dan saran harga jual, semua sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Dan untuk rasa, kita akan cicipi sama-sama ya. Teman-teman, ini terlihat kuenya lembut dan empuk banget. Dan akan aku cicipi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman. Empuk, lembut, dan gak seret. Teman-teman wajib coba ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.